Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Said Muhammad. NIM 0449425583. Saya prodi hukum. Saya dari UP PBJJ Batam. Nah, yang saya hormati Ibu dosen atau tutor, Ibu Tri Anissa Lestari sebagai tutor, sebagai dosen atau tutor, dan teman-teman semua. Nah, dalam kesempatan ini, pada sesi keempat, saya akan memberikan gagasan singkat terkait topik diskusi kita ialah COVID-19. COVID-19. Yang pertama, saya agak batuk. Asal muasal virus corona dan cara penyebarannya. Virus corona, virus jenis corona baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus 2019 and COVID-19. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention cdc.gov. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di Wuhan, Tiongkok. Nah, pada muncul identifikasi ini teridentifikasi di kota Wuhan atau Tiongkok karena virus ini sebagai virus yang tidak terlihat atau sulit terdeteksi. Bisa saja virus ini, pendapat saya, muncul sebelumnya sudah ada di beberapa negara lain atau di kota-kota lain. Hanya saja pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan atau Tiongkok. Nah, virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dari Science BBC, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan, di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Yang kedua, awal masuk COVID-19 ke Indonesia. Nah, kenapa saya membahas awal masuk ke Indonesia? Karena saat ini saya menetap di negara Indonesia dan memang ini adalah bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi saya coba membahas saya di Indonesia karena ruang lingkup yang mungkin saya pahami atau kronologis kejadian hal-hal ini di negara Indonesia. Nah, berdasarkan keterangan, pertama kali COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 1 melakukan kontak dengan WNA Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia malam Valentine 14 Februari 2020. Nah, ini sama juga seperti keterangan saya pada kota Wuhan dan Tiongkok. Mungkin saja di negara Indonesia sudah ada beberapa terpapar, tapi pertama kali teridentifikasi di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Apakah COVID itu menular? Ya,
Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batu atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus ini hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 15 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Nah, untuk jarak memang di awal pandemi atau mungkin sampai sekarang disarankan memang 1 meter, bahkan lebih baik lebih dari 1 meter baik jarak komunikasi, dan memakai masker bagi beberapa orang-orang yang bergejala. Nah, untuk yang dimaksud timbul gejala klinis itu masa inkubasi 1 sampai 14 hari ini itu tergantung pada imunitas. Bisa saja orang kurang dari 14 hari atau lebih dari 3 hari itu bisa bergejala, bahkan bisa langsung bisa langsung sangat nampak gejala bahwasanya yang terpapar terkena COVID-19. Apa penyebab COVID-19? Nah, sampai saat ini belum diketahui penyebab virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lain, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Selanjutnya, COVID sebagai pandemi. Nah, GDIH Marfus, pandemi dan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO World Health Organization sebagai global pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID-19 serta bencana non-alam. Bencana non-alam berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam. Non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana gejala COVID-19? Orang yang teridentifikasi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi fenomena berat. Dampak COVID pada kesehatan. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan karena dampak yang besar bagi semua orang. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Nah, untuk saya lanjutkan. Dampak COVID pada komorbid. Nah, komorbitas adalah penyakit hewan, adalah penyakit bawaan, Ada penyakit bawaan, kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan seseorang berisiko pada komplikasi kesehatan yang lebih besar jika tertular COVID-19. Beberapa komorbid yang dialami oleh anak yaitu obesitas, asma, hipertensi, diabetes, TBC, penyakit jantung, kanker anak, cerebral palsy, hingga gangguan ginjal. Penting bagi orang tua untuk bisa mencegah penyakit komorbid maupun infeksi COVID-19. Nah, pada komorbid ini,
Komorbid adalah penyakit bawaan atau misalnya dan komorbid ini tidak hanya pada anak-anak ya, maaf di sini ada keterangan oleh anak-anak yang obesitas, tapi komorbid ini bisa pada anak-anak, orang dewasa atau tua lansia. Nah, komorbid ini penyakit bawaan. Nah, orang-orang yang memiliki penyakit komorbid itu lebih rentan jika terkena COVID-19 yang efeknya sangat lebih parah daripada orang-orang yang tidak memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid ialah penyakit bawaan. Nah, jadi untuk orang-orang yang memiliki penyakit bawaan komorbid disarankan lebih peka atau lebih menjaga social distancing atau macam-macam yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, dampak COVID-19 atau COVID-19 pada ekonomi nasional. Nah, sebenarnya COVID-19 ini atau COVID-19 dampak ekonominya bukan hanya pada nasional tapi pada global dunia ya. Tapi saya menjelaskan ini pada tingkat nasional saja karena kebetulan saya bertempat tinggal di Indonesia. Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebaran menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. International Monetary Fund proyeksi bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4% dan pada tahun 2020 resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Krisis berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis. Nah, dampak yang paling signifikan pada ekonomi nasional ialah beberapa program strategis nasional itu mengalami relokasi dana untuk penanggulangan bencana COVID-19. Jadi stabilisasi berkurang, relokasi dana refocusing itu dialihkan kepada penanggulangan pandemi atau COVID-19 untuk pemulihan, salah satunya pemulihan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana cara mencegah COVID-19 atau COVID-19? Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian, dan beraktivitas di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan bepergian dari negara yang terjangkit. Nah, di sini yang dimaksud dengan hotline adalah rumah sakit terdekat atau puskesmas atau rumah sakit umum yang terdekat. Jika mengalami gejala-gejala yang kemungkinan atau salah satu suspek dari COVID-19. Selanjutnya di negara kita protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan COVID virus corona? Berikut ini adalah protokol kesehatan 5M tersebut. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Nah, terakhir adalah mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pemerintah pada Rabu tanggal 13 bulan 1 2020 kalau saya tidak salah, maaf. Pagi di Istana Negara, orang yang pertama kali disuntik vaksinasi Sinovac adalah Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia saat ini. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi, dan lain-lain masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Nah, yang berkaitan dengan vaksinasi ini,
vaksinasi melalui tahapannya ada vaksinasi 1, 2, dan 3. Nah, vaksin 1 sehingga vaksin 3 memang pemerintah melakukan treatment untuk masyarakat agar ikut serta mengikuti vaksinasi untuk meminimalisir dampak besar dari COVID-19 ini. Nah, pada vaksin 1, treatment yang dilakukan salah satunya adalah kepada menengah ke bawah itu dihentikannya bantuan atau semacamnya, atau terkait administrasi yang wajib melakukan vaksinasi baru boleh melakukan administrasi. Nah, pada vaksin kedua, ketiga itu tahapannya ialah pertama nakes atau tenaga medis kita untuk yang pertama kali divaksinasi, yang kedua adalah lansia atau orang-orang tua, yang ketiga terakhir baru anak-anak atau remaja atau masyarakat umum. Nah, sampai saat ini yang saya tahu vaksinasi sudah masuk kepada vaksinasi keempat yang diprioritaskan untuk nakes. Selanjutnya mungkin bisa saja vaksinasi ini dilakukan pada sesuai tahapannya, ya kepada masyarakat umum, lansia, dan lain-lain, termasuk anak-anak sudah divaksinasi. Wassalamualaikum, terima kasih. Sekian presentasi saya. Demikian apa-apa yang saya sampaikan terkait gagasan singkat terkait COVID-19 sesuai topik kita. Jika ada kekurangan dan kekhilafan atau salah saya harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum.